Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat semuanya. Bertemu lagi dengan saya Ibu Pariani SPD dengan mata pelajaran matematika untuk kelas 7. Selamat menyaksikan video berikut. Pembahasan berikutnya mengenai himpunan. Pada himpunan di sini ada 3 yang akan saya sampaikan. Pertama, definisi himpunan. Kedua, penulisan himpunan. Yang ketiga, anggota himpunan. Berikutnya, definisi himpunan. Apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan atau sekelompok benda yang memiliki definisi yang jelas. Nah, contoh definisi yang tidak jelas itu misalnya apa? Cantik. Kenapa cantik bukan merupakan himpunan? Karena cantik menurut kamu, tapi belum tentu cantik menurut orang lain. Kemudian, lucu. Misalkan, lucu menurut kamu juga belum tentu lucu menurut orang lain. Kemudian, buas. Nah, ada kalau kita lihat atau kita dengar harimau itu buas, tapi menurut orang lain belum tentu. Kenapa? Ada juga yang memelihara. Kemudian tinggi. Nah, tinggi juga bukan merupakan himpunan. Kenapa? Karena tinggi suatu benda masih ada lagi ya benda lain yang tinggi. Oke. Nah, sekarang kita mau buat contoh soal manakah yang merupakan himpunan atau bukan himpunan. Oke, yang A. Kumpulan warna lampu lalu lintas. Nah, kumpulan warna lampu lalu lintas itu apa saja? Ada merah, ada kuning, ada hijau. Nah, karena di sini bisa kita definisikan dengan jelas warna-warna lampu lalu lintas itu merah, kuning, hijau, maka kumpulan warna lampu lalu lintas ini merupakan himpunan. Contoh 2, kumpulan hewan yang lucu. Nah, sama seperti yang tadi, lucu bukan merupakan definisi himpunan. Maka dari sini contoh B bukan himpunan. Yang C, kumpulan siswa SMP Anijam yang badannya dengan tinggi 150 cm. Nah, misalkan kalau kita data kelas 7, misalkan Hasim atau Ki Hajar Dewantara atau Ahmad Dahlan. Nah, kalau kita ambil datanya ternyata ada, maka yang ini C merupakan himpunan. Yang D, kumpulan guru-guru yang cantik. Nah, guru-guru yang cantik terkadang menurut kamu cantik, menurut orang lain enggak cantik. Jadi untuk yang D bukan himpunan. Nah, jadi apa yang bisa kita simpulkan bahwa itu himpunan atau bukan himpunan? Nah, jadi kalau himpunan itu dapat kita definisikan dengan jelas, sedangkan yang bukan himpunan tidak bisa kita definisikan. Selanjutnya, penulisan himpunan. Ada 3 cara penulisan himpunan. Yang pertama dengan mendaftar anggotanya, yang kedua dengan kata-kata atau kalimat, yang ketiga adalah dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, contoh himpunan A 2, 4, 6, 8. Nah, itu kalau dengan mendaftar. Kalau misalnya contoh 1 ini kita ubah dengan menggunakan kalimat atau kata-kata, maka di sini contoh himpunan A terdiri dari bilangan asli genap yang lebih kecil dari 10. Jadi yang kalimat ini sama dengan yang A. Kemudian yang ketiga dengan cara notasi pembentuk himpunan. Nah, jadi caranya
himpunan A sedemikian hingga X di mana X bilangan asli genap lebih kecil dari 10. Selanjutnya, anggota himpunan. Suatu benda dinyatakan anggota suatu himpunan jika benda tersebut ada di dalam anggota tersebut. Jadi, lambang anggota himpunan itu seperti huruf E. Kalau bukan, kita tinggal tambah garis seperti ini. Contoh, apakah A anggota himpunan konsonan? Nah, A itu bukan anggota himpunan konsonan, huruf konsonan. Nah, jadi A itu merupakan huruf vokal. Jadi lambangnya E kita garis seperti ini. Kemudian, apakah harimau termasuk anggota binatang karnivora? Ya, jadi harimau itu termasuk anggota binatang karnivora. Yang kedua, C. 2 apakah merupakan anggota bilangan prima genap? Ya, jadi 2 merupakan anggota bilangan prima genap. Selanjutnya yang keempat, D. 2022 merupakan anggota tahun kabisat. Tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi 4. Sekarang 2022 itu habis tidak dibagi 4. Nah, karena tidak habis dibagi 4, maka 2022 bukan tahun kabisat. Jadi bukan anggota himpunan tahun kabisat. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.